ada rasa kecewa. Nyonya Bos, ini tuh sebenarnya bukan Nyonya Bos yang nggak percaya sama pembantu ya, tapi TKW tidak percaya ke majikan bukan karena majikan nyolong punya TKW ya, sahabat ulanku, tapi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama aku Putri Samsudasa. Di kawan hotel majikan. aku ya ngejak jam. Dengan kok assalamualaikum. Halo. Halo. Katanya halo assalamualaikum katanya. Cengkai mulutnya kenapa begitu sayang, malu ya karena tahu sih noting mukanya dia. Oke sayang, hati-hati ya. Bye bye, Susanti ya. Yang Lucy wah. Berisik banget tuh. Anak-anaknya udah pada kumpul situ. Nah ini nih. Lagi pada kumpul di sini. Lihat anak-anaknya. Nah kan, yang lainnya bawa tas, tapi nggak bawa buku pelajaran. Sedangkan Samsam bawa. Tuh. Cuman bawa peralatan aja, biar enteng ya. Kasihan Samsam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat onlineku. Udah ya, tadi pembukaannya Samsam ya. Aku cuman ucap salam aja, karena kalau Samsam tahu itu nanti dia nggak seneng. Alhamdulillah Samsam udah sekolah, udah masuk ya. Tapi ada rasa kecewa. Tapi nggak apa-apa sih. Nyonya Bos, ini tuh sebenarnya bukan Nyonya Bos yang nggak percaya sama pembantu ya, tapi pembantu yang nggak percaya sama majikan. Kenapa? TKW tidak percaya ke majikan bukan karena majikan nyolong punya TKW ya, sahabat ulanku, tapi karena majikan nggak terlalu fokus ke anak gitu. Makanya bagi mbak-mbak TKW yang mau kerja ke Hongkong itu jangan heran ya, karena kerja di Hongkong itu semuanya dihandle sama mbak pembantu ya. Jadi majikan itu fokusnya kerja, nggak terlalu fokus ke anaknya ya. Makanya aku tuh kasihan karena Samsam dari kecil itu ya kayak gitu, nggak terlalu diperhatikan sama ibunya. Maksudnya dalam arti bukan kasih sayang ya, sahabat onlineku, karena aku juga ngerti Nyonya Bos pasti sibuk, tapi karena sekolahnya itu loh, aduh panas, ngomong kalau panas banget kayak gitu. Kenapa aku ada rasa kecewa sama Nyonya Bos? Karena hari ini beliau bilang katanya Samsam nggak sekolah. Ternyata Samsam itu sekolah, sahabat onlineku, karena aku tanya ke gurunya. Terus kalendernya juga udah dilingkarin mana yang nggak sekolah gitu loh. Terus aku bukannya nggak percaya sama Nyonya Bos ya, tapi maksudnya gimana? Kurang pasti gitu loh. Nah makanya aku tanya ke gurunya langsung. Nah aku bilang, Nyonya Bos, maaf, tolong kirimin
selembaran itu ya, lembaran informasi dari sekolahnya, nanti aku tanyakan langsung ke gurunya, aku bilang gitu. Oh yaudah, katanya Mbak, makasih ya, udah bos bilang gitu. Nah terus habis itu aku tanya dong ke gurunya, terus gurunya bilang hari ini Samsam itu sekolah gitu. Jadi yang apa ya, katanya Nyonya Bos itu, aduh, aku ngusap keringat dulu ya sahabat-sahabatku. Gini loh, aku kan nggak terlalu ngerti tentang tulisan China ya, paling aku terjemahin aja. Nah sedangkan terjemahin itu pasti ada yang melenceng-melenceng sedikit kan, sedangkan Nyonya Bos itu kan ngerti ya, pasti tulisan ini pastilah ya, karena beliau orang China. Tapi Nyonya Bos tetap nggak ngerti gitu loh, maksudnya tidak mengerti tentang tulisannya ya, tidak mengerti maksudnya gitu loh. Nah mungkin beliau tanya kepada wali murid ya yang ada di grup WA itu, katanya yang ruangan yang abu-abu ini katanya anak-anak itu nggak sekolah. Nah jadilah Nyonya Bos itu dilingkari kalender, katanya Mbak ini nggak sekolah, Samsam nggak sekolah ini gitu ya. Tapi aku nggak percaya begitu saja, karena dari TK pun Nyonya Bos itu selalu salah. Jadi menginformasikan ke aku itu salah terus gitu loh. Katanya nggak sekolah, ternyata sekolah. Nggak sekolah, ternyata, maksudnya sekolah, ternyata nggak sekolah gitu loh. Jadi ini buat pembelajaran buat aku ya. Karena mungkin Nyonya Bos itu terlalu banyak pikiran. Habis itu, aku kan tanya langsung ke gurunya kan. Terus kata gurunya itu, Samsam hari ini sekolah. Dan yang warna abu-abu itu, kalau seandainya ada tulisan kelas 1, nggak sekolah di rumah, maksudnya gini loh, yang ada di abu-abu itu ya, yang di lingkaran, maksudnya bukan di lingkaran ya, di kotak-kotak abu-abu itu, kalau ada tulisan kelas 1 nggak di sekolah, maksudnya nggak sekolah, itu ya berarti di rumah, katanya gitu, nggak belajar ke sekolah. Sedangkan Nyonya Bos itu kebalikannya gitu loh. Jadi yang di tengah itu Nyonya Bos bilang katanya Samsam di sekolah, padahal udah tertera jelas banget ya di situ tulisannya di rumah kan, belajar di rumah. Berarti kan yang ditulisan itu sebelah abu-abunya gitu ya. Jadi Nyonya Bos pikirnya itu di tengah gitu loh. Aku lihat bacanya itu objek ya. Objek itu berarti kan di sekolah. Nah itu berangkat. Ternyata Nyonya Bos katanya di rumah belajar. Ya Allah. Aku juga nggak banyak ngomong sama Nyonya Bos karena aku yakin gitu. Aku tahu Nyonya Bos itu pasti banyak pikiran gitu. Jadi aku nggak mau membebani Nyonya Bos. Makanya kenapa Nyonya Bos itu setiap saat itu pasti nanyain keadaan anaknya gitu. Mbak, pulang Samsam hari ini jam berapa ya gitu, kalau seandainya Nyonya Bos ada acara sama Samsam gitu. Enggak, oh Samsam hari ini pulang jam segini gini, enggak ya. Jadi pasti beliau itu tanya dulu ke aku untuk memastikan gitu. Jadi salah gitu loh. Nah kemarin aja Samsam tanya ke ibunya gitu, Mami katanya besok aku kan olahraga, itu bawanya peralatan apa aja gitu. Terus ibunya nggak jawab gitu, nggak ngelihat grup sekolah. Nah habis itu jadilah sekolah ya kan. Aku pikir kan Samsam nggak ikut kegiatannya, tapi tetap pergi gitu. Nah yang ikut kegiatan itu kan pasti kan dilatih ya. Nah sedangkan Samsam kan enggak. Nah makanya aku pikir biasanya itu ini aku inisiatif sendiri, karena aku udah dengar Samsam mau ikut ke lapangan ya, jadi aku bawakan dia snack terus air yang ada talinya gitu, takutnya nggak bawa tas ya, karena aku nggak tahu kan. Nah habis itu Samsam bilang nggak usah, aku bilang nggak percaya kan, bukannya aku nggak percaya, gimana ya, kurang pasti lah gitu loh ucapannya Samsam itu. Nah makanya aku inisiatif sendiri, aku ngomong sama Samsam, sayang, walaupun kamu bilang nggak usah, aku takutnya kamu tuh pergi pasti jing-jing air gitu loh, aku ingin kamu tuh di tempat olahraga itu kamu minum, aku bilang gitu, karena di sana nggak ada yang jualan minum ya.
Nggak seperti di Indonesia, di lapangan kalau ada acara itu pasti banyak orang yang jualan ya sahabat temanku, tapi di sini nggak. Nah habis itu alhamdulillah Samsam itu nurut aku omongin ya pelan-pelan. Terus aku bilang aku takut kamu kelaparan gitu kan, jadi aku bawain makanan di bungkusannya. Terus aku ke sekolahan kan, udah nyampe ke sekolahan kan. Akhirnya aku tak pikir-pikir, kok yang lainnya nggak bawa tas sekolah ya gitu. Terus, salah lagi ini, karena Samsam itu bawa buku banyak banget, buku pelajaran. Ya Allah, udahlah nggak apa-apa. Yang penting bawa tas ya, bawa makanan, bawa air, itu aja. Aku yang aku pikirkan tuh bawa makanan, bawa air, udah itu aja. Tapi agak berat sedikit, no problem, sama-sama nggak apa-apa. Yang penting tertutup rapi, ya kan? Nggak, maksudnya teman-teman sekolahnya itu kan nggak tahu kan. Nah, habis itu ada anak-anak yang bawa buku, cuma sedikit kayaknya buat pembelajaran atau mungkin buat nulis-nulis di sana ya. Aku juga nggak tahu karena waktu TK aja aku ikutnya ya. Karena ini kan Samsung udah gede ya. Sedangkan Nyonya Bos bilang aku ikut gitu loh. Hari ini ya, maksudnya hari ini tuh seandainya sekolah pun aku ikut katanya gitu. Jadi pas Nyonya Bos ngomong nggak tahu katanya sekolah apa enggak, itu udah aku mikirnya Nyonya Bos salah nih kayaknya. Makanya kenapa aku selalu tanya ke gurunya. Nah, katanya aku tuh suruh ikut sampai ke lapangan, sampai pulang, katanya gitu. Dalam pikirku, Samsam itu sekarang udah gede, nggak seperti TK lagi butuh bimbingan aku gitu kan. Nah, aku pikir kurang pasti nih informasi dari Nyonya Bos. Abis itu aku tanya lagi sama gurunya. Maaf ya guru, aku mau tanya, aku bilang gitu. Besok itu kan Samsam nggak ikut kegiatan. Terus dia sekolah nggak ya? Aku bilang gitu. Iya katanya sekolah walaupun nggak ikut kegiatan, katanya gitu. Oh oke. Terus aku gimana? Aku nunggu di sini atau aku ikut ke sana? Aku bilang gitu. Katanya nggak usah, katanya kamu nggak bisa ikut. Kamu nganterin dia sekolah aja. Habis itu kamu pulang. Nah habis itu kamu jemput di sini, katanya gitu. Jadi nggak usah aku ikut ke sana gitu kan. Nah bener kan? Nyonya Bos salah lagi, kata Nyonya Bos aku suruh ikut ke sana. Soalnya pikirku Samsam ini kan udah agak gede ya, SD gitu loh, udah diperketat gitu, nggak seperti TK. Orang tuanya kemanapun ikut kan, maksudnya ke kebun ikut, kita ini ikut gitu kan. Jadi kalau anak-anak TK itu perlu dampingan yang lebih gitu kan. Kalau ini kan udah sama gurunya biar mandiri. Nah habis itu kan aku bilang pulang jam berapa ya? Kata Nyonya Bos pulangnya jam 1:30. Sedangkan gurunya bilang jam 1. Waduh, acur. Gitulah sahabat temanku ya, kerja di Hongkong itu jangan heran ya. Di semuanya itu harus kita kendalikan, maksudnya bukan kendalikan ya. Harus kita urus sendiri gitu loh. Kalau kita nggak inisiatif, nanti sang majikan pasti tambah pusing ya. Jadi aku tuh selalu tanya ke guru atau ke teman-temannya, ibunya teman-temannya maksudnya ya, kayak gitu sahabat temanku. Nanti aku jemputnya jam 1 siang, nggak seperti biasa lagi ya, karena Samsam itu sekarang kan udah ujiannya maksudnya udah selesai ya. Jadi pembelajarannya juga sedikit. Kalau minggu-minggu ini ya, 1 minggu ini dia masih pulangnya jam 3 lebih. Tapi kalau tanggal 16 ke bawah ya, maksudnya ke bawah apa ke atas ya. Soalnya kalender kan 16 ke bawah gitu ya. Pokoknya 16, 17, 18 sampai 30 gitu ya intinya ya. Pulangnya itu setengah hari. Pokoknya sampai bulan depan ya. Gitulah sahabat temanku. Jadi informasinya aku udah tahu ya sekarang. Jadi nggak mikir besok ini ya, besok apa ya, enggak. Alhamdulillah sahabat temanku ya. Oke, sahabat temanku, segini dulu pertemuan kali ini. Aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.
Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Di sana itu jalan raya, sahabat temanku. Tuh. Enak buat nyantai di sini, sepi.